Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini teman-teman? Baik. Berhubung saya yang mengisi pelajaran kelas hari ini, kalian ketika saya tanyai apa kabar hari ini, kalian jawab pikiran A. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku fresh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu ya teman-teman. Baik. Oke. Pakai gerakan ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku fresh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kelas hari ini dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama-sama ya. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas apa itu dan siapa itu Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya ada yang tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin? Dan apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka itu adalah pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 orang atau 4 sahabat atau 4 khalifah. Ada yang tahu namanya siapa? Abu Bakar, Betul. Coba Mbak Naila menyebutkan satu. Umar bin Iya Khattab, betul. Yang ketiga? Utsman bin Affan, Betul. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Talib. Betul. Sudah pintar semuanya. Jadi yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar atau julukan As-Siddiq? Ada yang tahu? Tidak. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu artinya jujur. Kenapa beliau mendapat gelar itu? Karena dengan kejujurannya dan kepatuhannya beliau, kekhidmatannya beliau mendampingi Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu khalifah pertama, yakni dimulai dari tahun 632 Hijriah setelah Nabi wafat. Ya, beliau menjadi khalifah selama 2 tahun. Berarti dari tahun 632 sampai 635. Jadi di antaranya selama khalifah beliau itu berhasil mendapatkan prestasi. Di antaranya yang pertama itu menyatukan kembali umat Islam setelah wafatnya Nabi. Terus beliau memerangi nabi palsu dan orang-orang yang murtad. Terus selanjutnya beliau berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Jadi beliau itu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau itu mendapat julukan Al-Faruq, yang artinya itu pembeda. Kenapa pembeda? Yakni beliau itu dengan keberaniannya itu berani menyerukan kebaikan. Jadi beliau itu menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk. Jadi di antaranya prestasi yang
beliau raih ketika menjadi khalifah, yaitu meluaskan wilayah Islam ke Persia, Syam, dan Mesir, membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan, dan mencetuskan penanggalan Hijriyah. Terus yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga setelah tadi siapa? Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini termasuk sahabat yang kaya raya dan dermawan. Nah, dengan kedermawanannya ini, beliau mendapat julukan apa? Ghaniyun syakur, yaitu orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah. Nah, di antaranya prestasi yang sudah diraih oleh beliau selama masa kekhalifahannya itu menyempurnakan pengumpulan mushaf Al-Quran dan menyebarkannya, terus memperluas wilayah kekuasaan Islam, membangun banyak fasilitas umum. Nah, beliau juga mendapat gelar Dzun Nurain, yang artinya dua cahaya. Kenapa dua cahaya? Karena beliau menjadi suami dari dua putri Rasulullah. Yang pertama namanya Ruqayyah, yang kedua itu Ummi Kulsum. Terus yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini khalifah keempat, yakni pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Maaf ya Masehi. Nah, beliau itu juga sekaligus sepupu, sekaligus menantu juga oleh Nabi. Nah, beliau itu terkenal dengan kecerdasannya, yakni mendapat gelar juga namanya Babul Ilmu, pintunya ilmu. Jadi dengan kecerdasannya itu beliau berhasil. Di antaranya kan permasalahan pada masa khalifah beliau itu kan adanya perang keluarga sesama umat Islam. Di antaranya apa namanya perangnya? Perang Jamal dan perang Siffin. Nah, walaupun dengan permasalahan tersebut, tapi beliau berhasil melaluinya. Di antaranya prestasinya itu juga berusaha menjaga persatuan umat di tengah konflik dan memindahkan ibu kota ke Kufah. Jadi apa pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini? Apa hikmah dari pelajaran hari ini? Jadi kita itu bukan hanya mengenal nama sahabat saja ya, tetapi juga harus meneladani dari sifat-sifat sahabat Nabi ya. Semoga kita bisa ya, dengan pelajaran ini kita bisa menumbuhkan semangat kita dalam berjihad dan mencintai Islam. Begitu ya teman-teman. Baik, ada yang mau bertanya? Cukup. Baik, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi